Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tirda Rahmawati. Selamat bergabung dengan Bu Tirda dalam pembelajaran IPS kelas 7. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan doa terlebih dahulu. Diharapkan semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan dan kelancaran dalam belajar dan selalu diberikan kesehatan. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jika dilihat di tahun 2015, jumlah penduduk di Indonesia telah mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk ini didapatkan dari hasil dinamika penduduk. Jadi, apakah itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Oke, next. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Jika dilihat berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 256 juta jiwa. Dari data ini, jumlah penduduk Indonesia telah menempati urutan keempat di dunia. Berikut data peringkat jumlah penduduk di dunia. Peringkat pertama ditempati oleh negara Cina, yaitu dengan jumlah penduduk 1.372 juta jiwa. Di peringkat kedua yaitu negara India, jumlah penduduknya 1.314 juta jiwa. Di peringkat ketiga yaitu negara Amerika Serikat dengan jumlah penduduk sebesar 321 juta jiwa, dan di peringkat keempat yaitu negara Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 256 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi negara itu sendiri. Keuntungannya bagi Indonesia yaitu jika jumlah usia produktifnya melimpah. Namun, di sisi lain menjadi kerugian jika dengan jumlah yang besar tadi memiliki kualitas yang rendah, baik dilihat dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan. Oke, next. Persebaran penduduk di Indonesia. Persebaran penduduk atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Persebaran penduduk di Indonesia masih belum merata. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk. Contoh, di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya sekitar 4 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan di Pulau Jawa telah mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Dari kondisi penduduk yang tidak merata ini akan menimbulkan dampak bagi negara tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama adalah kemiskinan dan pengangguran merajalela. Dampak yang kedua yaitu polusi dan pencemaran meningkat, pendidikan kurang bagi tempat-tempat yang terpencil, kriminalitas meningkat, dan kemacetan serta kepadatan penduduk yang sulit diatasi. Karena dari dampak-dampak tersebut, maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Oke, selanjutnya yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan jenis pekerjaan.
Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Gambaran mengenai komposisi penduduk perlu dikaji atau dipelajari karena berbagai alasan. Antara lain diantaranya, setiap penduduk pasti memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. Jadi, komposisi penduduk itu ada dua di sini, yaitu komposisi penduduk berdasarkan usia dan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat berdasarkan interval usia seperti 0 sampai 5 tahun termasuk usia balita, 6 tahun sampai 12 tahun termasuk usia SD, 13 sampai 15 tahun termasuk usia SMP, 16 sampai 18 tahun termasuk usia SMA, 19 tahun sampai 24 tahun termasuk usia perguruan tinggi, 25 tahun sampai 60 tahun termasuk usia dewasa, dan jika lebih dari 60 tahun termasuk usia lanjut. Oke, selain itu komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif. Misalnya 0 sampai 14 tahun, dia termasuk usia belum produktif. Usia 15 tahun sampai 64 tahun termasuk usia produktif, dan usia lebih dari 65 tahun termasuk usia tidak produktif. Jadi, usia produktif yaitu apabila seseorang dapat dikatakan mampu bekerja secara maksimal dan masih bisa terus mengembangkan usaha untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun banyak orang. Oke, selanjutnya yaitu komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Terbagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Oke, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin. Perbandingan ini dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya, misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi, dan migrasi bersifat menambah maupun mengurangi. Pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat banyak, yaitu telah menduduki urutan keempat di dunia. Karena pertumbuhan penduduk yang cepat ini dapat menyebabkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Akibat yang kedua yaitu persebaran penduduk tidak merata, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban berketergantungan tinggi, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja, dan akibat yang kelima yaitu menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya, yakni masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan, dan rendahnya pendapatan per kapita. Jadi, beberapa faktor penentu kualitas penduduk di sebuah negara diantaranya yaitu yang pertama, tingkat pendidikan penduduk yang tinggi. Yang kedua, tingkat kesehatan penduduk. Dan yang ketiga yaitu
mata pencaharian penduduk yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup setiap masyarakat di negara tersebut. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penjelasan tadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a Benz.